Oke, nah kita akan bahas sedikit fungsi pakaian. Tadi kalian sudah baca apa itu fungsi pakaian. Kita berpakaian nggak? Berpakaian. Kalau tidur berpakaian nggak? Keluar. Ketika cuaca panas. Ketika cuaca dingin. Berpakaian. Habis mandi kamu berpakaian, menanduk sih. Ya, jadi pakaian itu termasuk ke sandang. Apa saja fungsinya? Pertama, kita melindungi tubuh dari panas dan betul, kalau musim panas kita pakai baju yang kayak gimana? Musim panas yang pendek. Yang pendek, yang tipis. Jangan menggunakan pakaian yang tebal. Apalagi menggunakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Jangan pakai baju kain songket yang kebus-kebus. Dah, yang pakai tenun. Kemudian, kalau saat dingin, cuaca dingin, kita pakai pakaian yang tebal. Kalau kita pergi ke Bedugul misalnya, itu perlu pakai jaket, pakai sweater, hoodie. Kalau ke Bedugul, ke Kintamani, ke Besakeh, jangan lain-lain dulu. Kalau ke Besakeh, ke Bedugul, Kintamani, kalian tidak menggunakan baju hangat, apa yang terjadi? Menggigil. Nah, kemudian melindungi tubuh dari serangga. Ketika kita bersih-bersih, baju ini melindungi kita dari yang namanya semut. Tapi kadang bisa masuk ya. Tapi sedikitnya mengurangi adanya serangga. Kemudian setelah melindungi, ya bukan melindungin, melindungi organ tubuh yang sensitif. Ya, jadi organ-organ tubuh kita itu perlu dilindungi. Inilah fungsi utama dari pakaian. Salah ketik ya. Yang sensitif, misalnya kalian punya perut. Kalian punya dada, kalian punya organ reproduksi, itu perlu kita lindungi menggunakan pakaian. Mau nggak kamu jalan-jalan lalu? Mau nggak? Maka kita kan harus melindungi tubuh kita. Kalau kalian keluar tanpa pakai pakaian, gimana orang lain lihatnya? Mau nggak? Inilah fungsi pakaian ya. Jadi, nah, lihat gambarnya. Jadi pakaian itu disesuaikan sesuai dengan keadaan. Kalau gambar yang atas, suhunya sedang panas, cuaca cerah, maka dia menggunakan pakaian lengan panjang. Kenapa? Supaya dia tidak padam, dia tidak terbakar sinar matahari. Ingat, karena sinar matahari yang terlalu terik itu bisa menyebabkan kanker kulit katanya. Ya, kanker kulit. Kemudian, kalau pada saat cuaca sedang cerah, sedang enak-enaknya, gitu ya, kita bisa menggunakan baju kaos, ya, supaya kita tidak terlalu gerah. Tapi kalau yang di bawah, cuaca dingin, kita menggunakan apa? Jaket. Kalau yang punya 4 musim, punya salju, ya harus pakai ini. Gak bisa kita ke musim dingin pakai baju seperti ini. Tidak akan bisa ya. Jadi fungsi baju itu penting atau tidak? Lah, kena tak jagut najak. Penting atau tidak? Pentingnya. Nah, sekarang lihat, perkembangan pakaian itu sudah sangat pesat. Ya, pesat itu artinya apa? Sangat maju. Jadi dengan adanya teknologi sekarang baju-baju itu udah semakin berkembang. Pernah dengar kata tren? Lagi ngetren bajunya. Nah, tren fashion. Bahkan setiap tahun tren itu berubah-ubah. Dulu yang ngetren bajunya model A, sekarang model B, tahun depan model C. Setiap tahun berubah-ubah. Kenapa? Karena berkembang sesuai dengan zaman ya. Kalau dulu pakaian orang-orang itu gimana? Serba tertutup, panjang. Tapi sekarang pakaiannya ya sudah terbuka. Itu
contoh dari pakaian yang sudah semakin berkembang. Kemudian lihat lagi. Kalau dulu belum ada yang namanya kemeja, sekarang sudah banyak model kemeja. Ya, ada laki-laki. Sepatu, dulu sepatu belum ada, sepatu dari kulit dulu. Sekarang udah dari bahan sintetik. Tahu sintetik? Bahan buatan. Karet. Ya. Nah, lihat. Pernah lihat fashion show? Ini ada contoh-contoh fashion show. Dia ini memamerkan pakaian-pakaian yang sedang tren. Kalau model pakaiannya yang lama dipakai pada saat sekarang, ya nggak akan cocok. Dibilang outdated alias kurang update. Padahal fungsi pakaian sama saja, cuma modelnya yang berubah-ubah. Contohnya K-pop, tahu K-pop? Nah, Korean pop dia itu punya model pakaian yang eksentrik. Tiap tahun berubah-ubah. Ya, itu contoh tren fashion. Kamu gambar. Nah, lanjut sekarang. Dia menggambar. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kalian akan belajar untuk berkeliling dunia. Ya, berkeliling dunia tapi di kelas ini aja dulu. Bayangkan 1, 2, 3, 4 ini adalah masing-masing 4 pesawat. Ya, pesawat Neptune, Venus, Bumi, Jupiter. Sekarang siap-siap kalian bayangkan diri kalian untuk lihat gambar yang ada di depan. Gunakan sabuk pengamannya karena kita akan segera terbang ya. Oke, siap? Nah, kita akan berkeliling dunia untuk melihat berbagai jenis pakaian yang ada di berbagai dunia. Sudah siap? Oke. Hai. Pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Yuk, siapkan sabuk pengaman, kita akan berkeliling. Lihat ke depan, jangan berhenti. Lihat ke depan. Nah, Indonesia kita itu terdiri dari berbagai jenis suku, ya nggak? Nah, dari berbagai jenis suku, ada berapa suku? 700 suku, anak-anak. Wih, biasa aja kagetnya ya. Ada 700 suku. Tiap suku itu. Dia kamu mendok tas. Pulang silakan. Dah, lihat kita, coba lihat dulu ke depan. Kita berkeliling Indonesia dulu. Ya, kita terdiri dari 700 suku anak-anak. Tiap suku mempunyai pakaian adat masing-masing. Nah, kalau kalian mempunyai teman yang berbeda suku, sikapnya gimana? Saling menghargai, Ben. Rukun, menghormati. Ini contohnya. Lihat dulu. Ini contoh pakaian adat Kalimantan. Yang ini daerah Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta. Ini sama Yogyakarta keduanya. Yang ini daerah Jawa Tengah. Palembang. Yang ini Nusa Tenggara Barat. Jokowi, yang ini dari mana? Kita sudah berkeliling Indonesia. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Kita punya 700 lebih ya. Hah? Jangan dari mana ya tanya. Lihat dulu. Nah, semua ini, lihat dulu ya. Semua ini pakaian adat. Sama atau berbeda? Berbeda. Untuk membuat pakaian adat ini perlu yang namanya proses. Bisa nggak kita langsung jadi pakaiannya langsung dipakai tanpa proses? Sama seperti makanan ya. Jadi baju pun harus diproses dulu. Sudah? Sekarang yuk kita terbang lagi. Siap-siap? Kalau tadi itu adalah pakaian adat tradisional, sekarang ada yang namanya pakaian sekolah atau seragam
ini contoh seragam dari berbagai dunia. Coba lihat dulu, lihat dulu. Oke, dimulai dari yang paling atas. Kira-kira dari mana ini? Jepang, ya. Nah, ini adalah seragam atau pakaian dari negeri Sakura, Jepang. Kemudian di bawahnya, nah ini adalah Eropa. Nah, ini Eropa. Yang ini Inggris Raya atau Britania Raya. Yang di atas Korea Utara. Ya, ini pakaian seragam Korea Utara. Yang ini kira-kira dari mana? Korea Selatan, ya, yang suka nonton drakor. Mungkin sering lihat seragam-seragam kayak gini. Ya. Nah, terakhir yang ini ada dua. Yang kamu mandong tas. Nah, kalau yang ini dari mana? Indonesia, seragam kalian. Rencananya nggak pingin pakai jenang-jenang kalian, tapi nggak kelihatan seragamnya. Ya. Nah, ini adalah seragam atau pakaian yang digunakan oleh siswa dari penjuru dunia. Berbeda-beda, tapi fungsinya sama. Ya, fungsinya untuk melindungi tubuh, delen-len. Sisio dan Pak Moyong kamu. Untuk melindungi tubuh dari sinar matahari dan dingin, melindungi serangga, dan sebagai pengenal bahwa mereka adalah seorang siswa. Kalau kalian pakai baju gini jalan-jalan ke pasar, ketawa, oh boleh. Kalau Pak jalan-jalan ke pasar pakai baju gini, oh tawa. Jadi seragam atau pakaian itu juga menandakan identitas kalian. Kalau kamu pakai pakaian Satpol PP, ya kalian Satpol PP. Dan, nah ini tentang seragam, ini juga termasuk teknologi sandang. Lanjut, yuk kencangkan satu pengaman dulu. Lihat dulu ke depan. Nah, kita sekarang akan terbang ke Korea Selatan. Nah, coba lihat sebelum ada pakaian modern, jangan lain-lain. Sebelum ada pakaian modern, tiap negara itu mempunyai pakaian tradisional. Karena kaki kamu dijepit. Contohnya Korea. Korea, pakaian tradisional seperti ini. Terbuat dari kain yang dijahit sedemikian rupa yang disebut dengan hanbok. Ini kita gunakan juga menggunakan teknologi sandang. Nggak bisa kain kamu taruh di atas tubuh bisa jadi baju gini, nggak bisa. Ya, kalau yang pernah nonton drakor pasti sering lihat ya. Nah, ini ada pakaian tradisionalnya. Kalau orang-orangnya menggunakan pakaian ini ya ketika ada hari-hari besar, sama kayak di Bali. Sing tiap hari nah Bali paya sagung, kalau tiap hari paya sagung sing mbak dia gini leher terus. Hanya pada hari-hari tertentu saja. Ya. Oke, dari Korea kita terbang lagi. Cina. Tahu Cina? Nah, kalau di peta dia di sini, coba lihat petanya. Ini wilayah Cina. Ya. Cina, coba lihat. Nah, lihat ke depan. Pakaian tradisionalnya disebut haifu. Karena lihat etnis Tionghoa ketika Imlek, pasti dia menggunakan pakaian serba merah seperti ini. Ya, itu adalah pakaian tradisionalnya. Ya, simak kemudian. Dah, ini pakaian raja dan ratunya. Pakaian pernikahannya. Ya. Nah, coba lihat dulu. Ya. Ya, etnis itu namanya. Silakan. Nah, coba lihat sama apa berbeda dengan Korea yang tadi? Balik dulu, ngatrek dulu pesawatnya. Sama nggak? Berbeda, tapi bahan dasarnya sama.
oleh Jepang. Ya, selama 3 abad, hampir 3 abad, 300 tahun. Sekarang lihat. 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 Ini adalah pakaian tradisional dari negara Jepang. Namanya kimono. Ya, ingat ini tradisional, dia nggak tiap hari pakai baju gini. Hanya pada saat hari-hari tertentu. Ini adalah raja dan ratu Jepang, kaisar dan permaisuri. Ini pakaian nikahnya. Ini pakaian kalau kayak kita pakaian sehari-hari untuk sembahyang. Nah, ini pakaiannya. Ya, kalau ini pakaian kaisar dan ratu. Ah? Bukan kamu asal sih sembahyang. Buddha, Shinto. Beda ya, dia Buddha. Sudah, amati dulu pakaiannya. Sudah lihat? Nah, lanjut dari Jepang kita akan terbang lagi. Mana kira-kira? Wilayah Asia lagi. Dari mana? Baca Thailand ya. Thailand. Nah, lihat dulu. Hai. Thailand ibu kotanya Bangkok. Pakaian tradisionalnya seperti ini. Mirip seperti pakaian tradisional Indonesia pada zaman kerajaan. Kerajaan Majapahit yang gini bajunya. Menggunakan kain yang dililitkan di tubuh. Ya, sebelum ada jahit. Lihat, coba lihat. Nah, ini pakai kain dia. Sama kayak India, kain. Kemudian yang laki-laki juga sama. Kalau kita ya laki-laki di Bali pakai apa? Kamen. Mereka juga pakai kain, tapi dibentuk menyerupai celana. Ya, ini pakaian tradisional daerah Thailand. Lihat Siman. Lanjut. Sudah diamati gambar-gambarnya? Yuk, siap-siap rencana sabuk pengaman. Dari mana? India. Aca. Oke, stop. India yang suka nonton Antv. Ya, yang suka nonton apa juga filmnya lupa. Anandi. Ya. Coba lihat. Lihat dulu. Ini pakaian dari daerah India. Kalau India dia sampai sekarang masih menggunakan pakaian seperti ini. Ya. Namanya sari. Ya, India sampai sekarang